Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 2, Pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, siswa memahami jenis-jenis sumber daya alam dengan penuh kepedulian. 2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengetahui jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan penuh tanggung jawab. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab. 4. Dengan mengamati gambar peta, siswa mengetahui jenis dan persebaran tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. 5. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. 6. Dengan melakukan wawancara, siswa mengetahui tentang sumber daya alam di sekitarnya dengan penuh percaya diri. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, yaitu gas menjadi panas. Bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Sekarang perhatikan, di situ ada penjual bakso. Nah, penjual bakso itu untuk menjaga agar kuah baksonya tetap panas, maka dia menggunakan gas LPG gitu ya. Bisa dilihat
di bagian bawah gerobak, bagian belakang gitu ya. Nah, itu ada LPG-nya. Itu yang digunakan untuk memanaskan air. Untuk kuahnya ya, memanaskan air kuah bakso. Nah, sekarang tugas yang pertama, coba kalian perhatikan ya. Tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Nah, coba perhatikan. Situ ada kotak-kotak ya. Situ ada kegiatannya. Yang pertama adalah kegiatan orang bermain layang-layang gitu ya. Ada anak kecil yang bermain layang-layang. Nah, itu sumber energi yang digunakan apa ya? Sumber energi yang digunakan itu apa? Lalu perubahan energi ya. Perubahan energi yang terjadi itu bagaimana ya? Apa begitu? Nah, yang kedua itu ada ibu-ibu ya yang baru apa ya kira-kira ya? Iya betul ya, baru menyetrika ya, menghaluskan baju dengan setrika. Nah, itu sumber energi yang digunakan apa? Setelah itu perubahan energi yang terjadi bagaimana begitu ya. Tuh. Itu yang nomor satu, anak bermain layang-layang. Yang kedua, ibu yang baru menggosok baju pakai setrika. Selanjutnya sekarang yang nomor 3 ya, nomor 3. Di situ ada apa itu ya? Gambar bakar daging gitu ya, sate. Nah, baru membuat sate, bakar-bakar daging. Yang keempat ada orang yang mengumpulkan garam itu ya, garam. Tuh dia baru mengumpulkan garam. Ya itu kalian tahu garam itu berasal dari mana ya? Caranya bagaimana? Tentu kalian masih ingat pada pembelajaran yang telah lalu ya, di situ ada cara membuat garam. Nah, itu energi yang digunakan apa ya, seperti itu, dan perubahannya atau perubahan energinya bagaimana, seperti itu ya. Nah, itu yang nomor 4. Sekarang nomor 5. Apa itu ya nomor 5? Ya, nomor 5 itu adalah kakak kalian yang baru membuat jus buah ya. Kakak kalian baru membuat jus buah. Jus buah apa? Memblender daging gitu ya. Nah, kemungkinan besar itu adalah membuat jus buah ya, jus buah. Nah, itu energi yang digunakan ya, sumber energi yang digunakan itu apa, dan perubahan energinya bagaimana ya. Silakan diamati dan dikerjakan. Silakan dikerjakan di buku tugas ya, di buku tugas. Nah, selanjutnya ayo kita baca ya. Kita baca dulu.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali, meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Nah, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, tentunya anak-anak mudah ya untuk memahaminya. Anak-anak bisa membayangkan, ya, oh ternyata hasil pertanian, hasil perkebunan, peternakan, dan perikanan itu merupakan contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau hasil pertanian ada singkong, ada jagung, dan seterusnya ya. Nah itu. Kalau peternakan ya bisa peternakan ayam, peternakan sapi, dan seterusnya ya. Kalau perikanan jelas ya tentang ikan dan seterusnya. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah Pak Petani. Pak Petani baru membawa hasil panen ini ya, membawa hasil panen. Nah, itu adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Itu adalah salah satu contohnya, hasil panen ya. Hasil panen itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa? Karena setiap panen dimakan habis, lalu bisa tanam lagi, panen lagi, dimakan lagi, tanam lagi, dan seterusnya. Nah, jadi tidak akan bisa habis ya, selagi kita bisa memanfaatkannya, bisa merawatnya ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini ya. Ini hasil panen ya, jagung. Ya, jagung. Ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, jagung ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selain itu ada juga ayam ya, ada ayam. Itu juga sumber daya alam yang dapat diperbarui.
Itu ada ayam banyak sekali. Anak-anak, adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah terbatas. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya. Ini merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Silakan diperhatikan. Di bawah ini adalah tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di situ ada aspal. Ya, ada aspal. Itu contoh ya, sumber daya alam bukan logam. Ada juga batu bara ya. Jadi sumber daya alam bukan logam itu ada aspal, ada batu bara, ada minyak bumi, dan gas alam. Ya, itu ya. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, yang salah satunya adalah sumber daya alam bukan logam. Itu ya. Selanjutnya sumber daya alam logam. Ya, tadi sumber daya alam bukan logam, sekarang sumber daya alam logam. Nah, terdiri dari emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan juga timah. Nah, itu merupakan salah satu sumber daya alam logam yang mana tidak bisa diperbarui. Nah, selanjutnya sumber daya alam industri. Ya. Ada berlian, belerang, fosfat, ada gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Itu merupakan sumber daya alam industri. Nah, dari keseluruhan itu tadi merupakan contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Silakan dipahami ya. Anak-anak, ayo sekarang kita berlatih ya. Sekarang kalian kerjakan satu ya. Pertama, berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya hasil pertanian, hasil perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan. Nah, yang ada di daerah tempat tinggalmu. Silakan dikerjakan seperti di bawah ini ya. Ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Buat tabel dulu. Dibuat tabel, lalu diberi tulisan di atasnya itu ada hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan. Dibuat seperti itu ya. Silakan dikerjakan di buku tugas. Selanjutnya, sekarang nomor 2. Agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, silakan buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu, atau di kota kalian, atau di
wilayah kabupaten kalian, dan juga atau bisa juga di wilayah provinsi. Seperti itu ya. Silahkan kalian kerjakan. Kalian buat seperti tabel di bawah ini. Kalian tuliskan bahan tambang organik. Nah, apa saja itu ya? Bahan tambang organik. Bawahnya bahan tambang logam. Nah, itu apa saja? Ya, bahan tambang logam. Dan juga bahan tambang untuk industri. Nah, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas. Bahan tambang organik. Apa itu ya? Bahan tambang organik itu ya. Nah, bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun di dalam tanah. Sekarang silakan anak-anak perhatikan ya, agar kalian lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam. Maka silakan amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Ya, di situ ada pohon kelapa, disimbolkan dengan pohon kelapa. Berarti di situ ada penghasilan dari kelapa ya. Mungkin di sana ada perkebunan kelapa dan seterusnya. Ya, di sana ada sumber daya alam ya, dari jenisnya ada kelapa, ada juga sawit ya, sawit, ada juga cengkeh atau cengkih ya, yang biasa digunakan untuk bumbu masak dan juga biasa digunakan untuk campuran rokok ya. Ini bagi anak-anak yang sering melihat bapaknya merokok tahu ya apa itu rokok ya. Nah itu. Nah selanjutnya ada juga ikan tuna. Nah di sana ada ikan tuna, ada jagung, ada juga rumput laut, dan ada juga kopi ya, seperti itu ya. Jadi ada kelapa, sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, dan kopi. Nah, itu adalah persebaran sumber daya alam ya, yang ada di wilayah Indonesia. Silakan diamati ya, dipelajari. Anak-anak, negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Ada minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Nah, setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, ya, baik jumlah maupun jenisnya. Sekarang kita lanjutkan. Berikut adalah peta persebaran hasil tambang negara kita. Ya, persebaran hasil tambang. Di situ ada asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, dan seterusnya itu ya. Ada biji besi, ada emas, ada fosfat, garam, ada gas alam, ada gips, ada grafit, granit,
intan, kapur, mangan, ada marmer, dan juga minyak bumi, ada nikel, pasir kuarsa, ada perunggu, ada juga semen. Ya, selain itu juga ada tembaga dan juga timah. Nah, silakan diamati ya. Silakan diamati persebaran hasil tambang. Tuh di layar ya. Anak-anak, kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, sekarang sumber daya alam hayati itu berupa makhluk hidup. Ya. Nah, sebaliknya sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup. Jadi kalau sumber daya alam hayati, ya, diingat-ingat sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Jadi sumber daya alam hayati itu berupa makhluk hidup. Nah, sekarang sumber daya alam non hayati berarti yang tidak hidup, ya, merupakan sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup. Nah, begitu ya, paham ya nak? Ya, mudah-mudahan paham. Sekarang kita lanjutkan. Bacalah bacaan berikut ini. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Nah, silakan diperhatikan. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk mengolah sumber daya alam. Ya, setelah sumber daya alam diolah, diproses di sini, baru dijual atau diekspor juga bisa, ya, dijual ke luar negeri. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya ada hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Nah, kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk. Nah, dari produk yang dihasilkan
itu merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Anak-anak, ayo kita berlatih lagi ya. Sekarang kalian kerjakan, ada soal lagi ya. Ada peta pikiran. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, setelah kalian baca, carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lengkapilah gambar peta pikiran di bawah ini. Ya, itu ada peta pikiran sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Nah, setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di kanan, kiri, dan bawah. Apa saja sumber daya alam itu? Nah, kalian sebutkan apa saja ya sumber daya alam itu. Ya. Nah, setelah itu mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Jadi ditanyakan, mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Nah, itu dipertanyakannya, nanti kalian jawab. Nah, setelah itu berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam di dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi kalian disuruh untuk memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ya, silakan dilengkapi peta pikiran tersebut. Silakan ditulis di buku tugas. Ya, kita lanjutkan. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Nah, setelah itu carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, pada ibu bapak guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Ya, silakan dikerjakan di kertas folio atau HVS ya. Jadi kalian buat laporan hasil wawancara, lalu diberi namanya siapa, bawahnya pertanyaan yang diajukan ya. Contohnya itu, apa akibatnya jika manusia tidak melakukan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, jadi pertanyaannya contoh pertanyaan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Ya, setelah itu kalian buat kolom seperti itu ya. Di situ ada nama narasumber, nama narasumber siapa ya, yang kalian tanya itu namanya narasumber, namanya siapa, dan juga ada kolom jawaban.
Jadi kalian nanti melakukan wawancara, bertanya-tanya begitu ya kepada orang yang bisa memberikan jawaban kira-kira ya. Jadi ketika kalian melakukan wawancara, itu kalian betul-betul diperhatikan ya itunya ya, kegiatannya. Nah, kembali kita buat seperti kotak di bawah ini ya. Di situ ada nama narasumber, namanya siapa, dan juga jawaban. Jadi jawabannya apa? Tentunya jawaban dari pertanyaan yang kamu ajukan kepada orang tersebut. Itu ya, dikerjakan di situ. Laporan hasil wawancara. Petikan materi. Perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya. Pada sebuah lampu terjadi perubahan bentuk energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Energi cahaya yang dihasilkan lampu bermanfaat sebagai sumber penerangan pada malam hari. Selain itu, lampu juga menghasilkan energi panas, misalnya lampu pijar. Jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu tadi dibagi menjadi dua ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang kita bahas sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu banyak sekali ya contohnya. Nah, kita ambil contoh hasil pertanian. Ya, hasil pertanian. Di situ ada padi, ada jagung, kedelai, kacang atau kacang tanah ya, kacang tanah. Dan juga ketela pohon. Itu hasil dari pertanian yang merupakan sumber daya alam. Yang selanjutnya hasil perkebunan. Kalau tadi hasil pertanian biasa ya, sekarang hasil perkebunan. Nah, dari hasil perkebunan bisa didapat kopi, teh, kakao, dan karet, serta ada juga tebu ya, kebun tebu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya hasil hutan. Nah, hasil hutan itu ada jati, mahoni, damar, dan rotan. Itu yang dari hasil hutan. Sekarang hasil peternakan. Dari hasil peternakan bisa didapat sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, dan sejenisnya. Ya. Nah, itu hasil peternakan. Sekarang hasil perikanan. Nah, di sana ada ikan bandeng, ikan lele, ikan nila, dan juga udang serta gurami. Ya, ini makanan-makanan favorit kalian mungkin ya. Ya, ada ikan bandeng, ikan lele, ikan nila, ada udang dan juga gurami. Itu ya, silakan difahami. Sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Nah, di sana ada sumber daya alam non logam. Nah, apa itu sumber daya alam non logam? Ya, sumber daya alam non logam diantaranya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Yaitu sumber daya alam non logam. Sekarang sumber daya alam logam. Sumber daya alam logam yaitu ada nikel, ada emas, perak, timah, ada juga pasir besi dan bauksit. Sekarang sumber daya alam untuk industri. Nah, di sana ada belerang, fosfat, ada gamping, yodium, ada intan, dan asbes. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Membuat peta pikiran dan melakukan wawancara. Ya, cara menyajikan hasil wawancara. Poin pertama, menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Ya, pertama-tama, galilah informasi dari teks. Yang kedua, kelompokkan informasi yang diperoleh sesuai jenisnya. Yang ketiga, buat peta pikiran sesuai dengan banyak kelompok yang terbentuk. Keempat, lengkapi peta pikiran dengan informasi yang telah diperoleh. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menyajikan hasil wawancara dengan seseorang atau beberapa narasumber. Nah, langkah yang pertama, lakukan wawancara dengan seorang atau beberapa narasumber. Kedua, catat inti jawaban yang diberikan narasumber. Yang ketiga, susun laporan hasil wawancara yang memuat nama pewawancara, nama narasumber, pertanyaan yang diajukan, dan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.